Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam kasih anugerah Tuhan di mana kita boleh ada dalam kesempatan malam hari ini. Sebelum kita boleh beristirahat, maka dalam kesempatan ini kembali kita mau merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur buat sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Itu sebabnya sebelum kita boleh beristirahat tidur, sebelum kita masuk ke dalam peraduan istirahat kita yang ada, kita mau merenungkan firman Tuhan yang ada dalam kesempatan renungan malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa, kita bersyukur, haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur untuk segala aktivitas yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kami, untuk segala pergumulan persoalan yang ada. Itu sebabnya sebelum kami boleh beristirahat malam hari ini, kami mau disegarkan dengan firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa. Kami siap membuka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di mana kita boleh ada sampai pada malam hari ini. Sebelum kita boleh beristirahat, mari kita renungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 96, mulai dari ayat yang ke-8 saya akan bacakan firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Haleluya. Malam hari ini sebelum kita boleh beristirahat, kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar dalam kesempatan ini. Di mana dalam kesempatan ini Alkitab mengingatkan pada ayat yang ke-9 dalam Mazmur 96 ini yang saya mau sharingkan, yang saya mau tekankan buat setiap ibu saudara. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Alkitab mengingatkan bahwa kekudusan itu adalah sesuatu hal yang mutlak dan penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada banyak hal yang sudah kita lalui dalam kehidupan kita, bahkan sepanjang hari ini. Sebelum kita boleh beristirahat malam hari ini, mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan ada banyak hal yang menjadi masalah yang kita lalui sepanjang pagi, siang, sore, hingga bahkan malam hari ini yang membuat hati kita menjadi kesal, yang membuat hati kita menjadi panas, yang membuat pikiran kita terus berputar sehingga sulit sekali untuk kita dapat beristirahat. Namun dalam kesempatan malam hari ini, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita lihat di sini ada tekanan yang penting bahwa Alkitab katakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kenapa pentingnya kekudusan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena kekudusan adalah status orang percaya. Jadi, tanpa mempertimbangkan sudah berapa lama kita mengiring Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kekudusan menjadi status dalam kehidupan kita? Apakah kekudusan itu yang masih kita pegang kuat di dalam hati dan pikiran kita? Sehingga hal ini boleh menjadi dasar untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berpikir bahwa saya sudah berdosa untuk hal ini, hal itu dan sebagainya, saatnya lah malam hari ini kita minta ampun kepada Tuhan.
sehingga akhirnya kita boleh berkenan untuk menerima apa yang menjadi damai sejahtera Tuhan dalam istirahat kita pada malam hari ini. Dan berikutnya, apa arti kekudusan dalam kehidupan kita? Selain itu, harus menjadi status kita sebagai orang percaya yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Tetapi kekudusan juga adalah merupakan berkat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi, kekudusan itu bukan hasil kerja keras kita, atau kekudusan itu bukan merupakan hasil dari kemampuan kita. Tetapi kekudusan adalah berkat bagi kita sebagai orang percaya kepada Allah. Alkitab mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa Roh Kuduslah yang diberikan Allah kepada kita untuk kita boleh menjadi kudus dan terus dikuduskan. Itu sebabnya adalah berkat besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Waktu Allah di dalam kasih-Nya menguduskan kita. Itu sebabnya hiduplah di dalam kekudusan. Karena kita tahu bahwa dengan kekudusan kita pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ingatlah bahwa dengan kekudusan kita akan melihat kemuliaan Allah. Bahkan di dalam kekudusan kita akan meraih mujizat Allah. Dan bahkan di dalam kekudusan kita akan melihat janji-janji Allah digenapkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini, sebelum kita boleh beristirahat, mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memohon belas kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dengan kita bertekad bahwa kekudusan harus menjadi status saya sebagai orang percaya. Kekudusan adalah berkat Allah yang harus saya pegang, yang saya harus pertahankan di dalam kehidupan saya. Dan bahkan kekudusan adalah merupakan sikap dalam kehidupan saya, di mana saya memperoleh apa yang menjadi anugerah Tuhan ini, sehingga di dalamnya saya boleh melakukan sebagaimana Allah mau, yakni di dalam berkat-berkat firman-Nya, untuk saya boleh menerima firman Tuhan dalam kekudusan, sehingga saya boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Ketika saya boleh mendengarkan firman Tuhan di dalam kekudusan, maka hati saya boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Ketika saya boleh hidup dalam kekudusan, maka saya memegang apa yang menjadi janji Tuhan dengan iman. Dan saya percaya janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan saya. Haleluya. Kiranya apa yang menjadi renungan malam hari ini boleh menuntun membawa setiap kita untuk semakin lebih mengasihi Tuhan dengan menyadari pentingnya kekudusan hidup itu sendiri, baik di dalam hati maupun dalam pikiran kita. Kekudusan adalah status kita sebagai orang percaya. Kekudusan adalah berkat yang daripada Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kekudusan adalah merupakan satu sikap hidup kita yang harus kita pertahankan di tengah-tengah kehidupan yang semakin hari semakin menggelora, semakin hari semakin menggoncangkan ini. Kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini boleh meneduhkan setiap hati kita yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Sepanjang hari ini kami bersyukur buat segala aktivitas hidup kami yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu bahwa tanpa kekudusan kami tidak akan dapat melihat mujizat. Tanpa kekudusan kami tidak akan dapat mengalami damai sejahtera. Tanpa kekudusan kami tidak akan mengalami apa yang menjadi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya malam hari ini berkati Bapak Ibu Saudara yang ada. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kalau kami tidak lagi kudus dalam hati kami, kalau kami tidak lagi kudus dalam pikiran kami, ada kebencian, ada marah, ada dendam yang kami simpan dalam hati kami yang dalam. Tuhan, angkat itu dari hati kami. Kalau ada pikiran-pikiran kami yang mencoba untuk merancangkan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, Tuhan, ampuni kami. Pulihkanlah setiap kami, sehingga kami betul-betul mengalami kasih
anugerah-Mu, mengalami jamahan-Mu. Bahkan kami percaya kuasa-Mu dinyatakan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kami dapat beristirahat malam hari ini, tidur dengan nyenyak, dan bangun esok pagi dengan stamina yang baru, dengan sukacita kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.